Dakta Radio, bijak dan cerdas. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan. Untuknya lah kita hidup, karenanya lah kita hidup. Maka lakukan hal yang terbaik dalam hidup kita untuk bekal menuju Sang Khalik. Mari kita perbanyak bekal untuk kehidupan akhirat nanti dengan mengikuti Mutiara Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak berbakti, cerdas berempati. Semangat sore rekan Dakta, tim redaksi menyaparkan kali ini dalam program Mutiara Hikmah. Dan syukur alhamdulillah narasumber kita, pengurus Muhammadiyah Kabupaten Bekasi sudah tiba, Ustaz Agus Trisundani. Saya sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang akan dibahas yaitu 6 kunci kemenangan. Ini lumayan banyak, Ustaz, ya, ada 6 ya. Tapi kemenangan yang dimaksud dalam hal apa, Ustaz, atau aspeknya? Ya, kemenangan dalam kehidupan. Jadi banyak hal dalam bidang politik, ekonomi, maupun dalam bidang keakidah dalam hal ini. Ada beberapa strategi ya yang harus ini, paling tidak tadi ini kita kutip dari Quran ya, surah Al-Anfal yang menjelaskan hal tersebut. Jadi ternyata ketiga kunci ini memang ada referensinya di surat Al-Anfal, Ustaz, ya. Apapun profesi kita, politikus, ekonom, atau bahkan misalkan seorang pedagang atau yang lainnya, tapi ternyata kunci ini tetap bisa diterapkan, saat diaplikasikan. Utamanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masya Allah. Nah, kita penasaran rekan Dakta, apa saja sih satu persatu kunci yang dimaksud agar kita bisa menang dalam kehidupan ini? Kita persilakan pada Ustaz Agus untuk menjelaskan. Silakan, Ustaz. Terima kasih Mas Muala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala uswana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulul khatamil anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbir innallaha ma'as sabirin wa la takunu kalladzina kharraju min diyarihim bataran wa ria'an nasi wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menghadapi musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampung-kampung dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya kepada manusia, serta menghalangi orang dari jalan Allah. Dan ilmu Allah meliputi apa saja yang mereka kerjakan. Quran surah Al-Anfal ayat 45 hingga 47. Rekan Dakta sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita amati secara mendalam perkembangan masyarakat kita saat ini, kita sedang hidup di suatu zaman yang barangkali bisa katakan sangat memprihatinkan. Khususnya bila kita lihat dari perspektif sistem nilai yang semakin porak-poranda, ya, keprihatinan itu akan semakin dalam bila kita kaitkan dengan posisi negeri kita Indonesia ini sebagai bangsa muslim terbesar di muka bumi, tetapi rapuh dalam masalah moral dan akhlak, ya. Maka pertanyaannya yang sangat mendesak adalah, mengapa sebuah bangsa yang religius sangat rentan dan rapuh dalam masalah moral. Lebih khusus lagi, mengapa bangsa muslim terbesar di muka bumi ini tidak
dapat dijadikan teladan dalam hal moral dan etika, termasuk moral dan etika politiknya. Rekan dakta sekalian yang dimuliakan Allah, jika Al-Quran yang sering kita baca setiap hari itu dijadikan rujukan utama dalam membentuk perilaku seorang muslim, maka di mana sebenarnya posisi kitab suci itu? Ya, dalam hubungan realitas masyarakat kontemporer yang barangkali gaduh secara moral maupun etika. Dan bagaimana keterkaitan antara konsep kesolehan pribadi dengan konsep kesolehan sosial dalam upaya menciptakan suatu keseimbangan dalam kehidupan yang ada di negeri kita ini. Disinilah rekan dakta sekalian, kita harus sadar bahwa sebagian besar umat Islam telah menyimpang dari pesan ruh Al-Quran, sekalipun kita tetap yakin bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah yang sebenarnya. Hasil penelitian dari Kementerian Agama baru-baru saja tentang pengertian Al-Quran, yaitu tentang pandangan umat Islam terhadap Al-Quran di Indonesia ini, ternyata 63% dari penduduk Muslim di negeri kita ini belum tahu dan paham tentang Al-Quran. Ini sangat memprihatinkan. Dan hanya 37% saja yang ngerti Al-Quran. Itu pun baru sekedar bisa baca dan bisa baca. Nah, kalau dilihat apalagi yang bisa menghafal, apalagi yang bisa mengamalkan dan paham Al-Quran, mungkin akan lebih kecil lagi. Ini baru-baru saja diadakan penelitian oleh Kementerian Agama. Nah, oleh karenanya rekan dakta sekalian, di sini kita harus menyadari, ya, bila kita gumulkan pesan Al-Quran ini dengan realitas umat, maka akan terbentanglah sebuah jurang pemisah yang sangat-sangat lebar antara keyakinan dan perilaku sebagai seorang muslim dalam kehidupan bersama bila diukur dengan kriteria dan standar Al-Quran. Kitab suci yang kita yakini dalam bahasanya sendiri juga sekaligus berfungsi sebagai Al-Furqan, gitu ya, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Beberapa tafsir klasik memang mengartikan bahwa Al-Furqan itu adalah pembeda, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Pembeda antara yang halal dengan yang haram, antara yang benar dengan yang batil, dan lain sebagainya. Jadi fenomena dalam masyarakat kita ini yang cukup merisaukan adalah kesolehan pribadi sepertinya tak ada hubungannya dengan kesolehan sosial. Ya. Al-Quran yang seharusnya berfungsi sebagai penerang dalam suasana kegalauan sistem moral seperti telah lama menghilang. Dengan kata lain, kesolehan pribadi secara simbolik yang dipertunjukkan banyak di hadapan kita dengan ritual-ritual ibadah belum tentu dengan sendirinya terkait dengan kesolehan sosial sebagai salah satu manifestasi takwa dalam kehidupan kita bermasyarakat, juga belum tentu dalam kesehariannya. Nah, orang yang tampaknya soleh secara pribadi itu kadangkala belum tentu mempunyai mata batin yang tajam untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Karena kita melihat banyak sekali di hadapan kita yang hafiz kadang Al-Quran, ya, tekun dalam beribadahnya, tetapi terjerat korupsi dan akhirnya masuk ke dalam bui. Ya, antara yang jadi di sini seolah-olah tidak ada kesinkronan. Begitu pula dalam hal moral politik, ya. Jauh sekali ya, antara yang menggunakan politik dengan dasar dinul Islam, kadangkala perbuatannya jauh dari apa yang diceritakan oleh Al-Quran sebagai pedoman kitab suci kita. Jadi kalau kita melihat hal tersebut, terjadi jurang pemisah yang sangat-sangat tajam. Nah, oleh karenanya kita perlu untuk memahaminya secara mendalam agar kita bisa menjadikan itu. Terlebih-lebih dalam bidang kemasyarakatan, ya. Semakin kita membaca realitas masyarakat kita, seharusnya akan semakin besar pula rasa tanggung jawab kolektif kita untuk terjun ke lapangan bagi usaha pencerahan lahir maupun batin masyarakat kita yang kelihatannya semakin terombang-ambing
tanpa pegangan dalam iklim serba ketidakpastian politik, ekonomi, sosial maupun akhlak atau moral. Nah, kalau kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang seringkali barangkali apalagi di bulan Ramadan sering kita hafal ya, sering kita baca sampai selesai gitu. Sungguhnya hal ini mendidik kita agar kita dapat mengaplikasikan nilai-nilai kesolehan dan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya maupun moral. Karena itulah ibadah-ibadah di dalam Islam itu sesungguhnya termasuk ibadah puasa Ramadan yang sering setiap tahun kita kerjakan, maupun ibadah sholat yang setiap waktu kita kerjakan, yaitu sehari 5 kali, itu sebenarnya banyak ya, kalau kita kaji secara mendalam, banyak mendidik kita agar kita bisa menjadi makhluk Allah yang di muka bumi ini dalam segala hal. Oleh karena itu rekan data sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin mewujudkan nilai-nilai kebenaran tadi, tentunya harus didukung juga dengan sistem ya kehidupan kita, sistem pemerintahan kita dan kepemimpinan umat itu yang bersih, bermoral, ya, mempunyai perhatian terhadap masyarakat lemah. Nah, oleh karena itu, untuk dapat merubah corak kehidupan bangsa yang demikian itu menuju bangsa yang berkemajuan atau bangsa Islam yang sebenar-benarnya, kita ikuti petunjuk Al-Quran yang kami bacakan di dalam mukadimah tadi, yaitu dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 45 hingga 47. Paling tidak itu di sini bisa kita lihat dari petunjuk Al-Quran Surah Al-Anfal tadi, paling tidak ada 6 strategi yang bisa kita atau 6 kunci kita dapat mencapai keberhasilan dalam kehidupan, terutama dalam hal bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. Yang pertama yaitu kita hendaknya seperti katakan Al-Quran, teguh hati ya. Karena keteguhan ini adalah suatu yang sangat-sangat penting dalam perjuangan, terutama perjuangan menegakkan kebenaran. Karena hati yang teguh itu dapat mendorong seseorang untuk tetap bersemangat dalam menghadapi segala rintangan, ujian maupun cobaan. Bahkan dalam menghadapi lawan sekalipun, kalau di medan perang yang besar sekalipun tidak akan pernah gentar ya. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW bersama para sahabatnya ketika menghadapi angkatan perang Quraisy yang cukup besar yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan Abu Lahab dengan kekuatan 3 kali lipat serta perlengkapan senjata yang cukup dibanding kekuatan para mujahid muslim yang dipimpin oleh Rasulullah SAW di medan Badar. Jadi tanamkan keteguhan hati. Kalau boleh memilih, tentu pasukan ini kaum muslimin sebagaimana manusia biasa akan memilih lebih ringan, yang lebih ringan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatur demikian rupa sehingga tiada pilihan lain selain harus tetap menghadapi sebuah pasukan yang lengkap dan terbukti bahwa keteguhan hati dapat mengalahkan pasukan yang cukup besar dan lengkap tersebut sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surah Al-Anfal ayat yang ke-7 ya. Jadi jelaskan bahwa kekuatan keteguhan hati tersebut bisa mengalahkan suatu pasukan yang sangat besar. Itu yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam kalau kita menghadapi suatu persoalan besar, yaitu apalagi di dalam peperangan ya dalam hal kehidupan juga, maka perlu adanya keteguhan hati. Karena ini yang bisa menentukan. Kalau orang dalam hatinya sudah ragu-ragu, dalam hatinya sudah goncang, dan ketika sudah menghadapi musuh, meskipun sebenarnya kita mempunyai potensi untuk mengalahkan, bisa saja kita akan menjadi yang lemah dan kalah kalau hati kita menjadi goncang. Maka keteguhan hati ini merupakan kunci pertama bagaimana kita meraih suatu keberhasilan. Yang kedua, rekan dakta sekalian, disebutkan di dalam surah Al-Anfal tadi, yaitu banyak berzikir, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dapat kita mengingat Allah itu dapat kita lakukan di mana saja dan dalam situasi apapun juga.
Karena dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang dan tentram. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Dalam suasana peperangan sekalipun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita, ya, tidak pernah lupa sedikit pun dalam mengingat Allah. Ya. Siang hari mereka terjun ke medan tempur dengan mengumandangkan asma Allah, Allahu Akbar, dan lain sebagainya, dengan semangat tauhid la ilaha illallah, serta semboyan, menang atau mati syahid. Ini lebih satu demi satu musuh tumbang dan hancur. Akan tetapi jika malam tiba, ya, mereka mendirikan salat lail atau qiyamul lail, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an serta berdoa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh konkret yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan harus kita jadikan pedoman terutama bagi aktivis gerakan Islam, juga barangkali dalam segala lapangan kehidupan yang penuh tantangan seperti zaman sekarang ini, apalagi di zaman medsos yang sangat luar biasa. Ini luar biasa kita perangnya, tidak perang di secara langsung tetapi juga perang di dunia maya. Sudah seharusnya kita umat Islam memperbanyak mengingat dan menyebut asma Allah dan membuktikannya dalam sikap hidup kita, ya, sikap hidup yang kita jalani. Karena zikir itu mempunyai 3 dimensi. Yang pertama dimensi bibir, yaitu lisan. Yang kedua dimensi hati, dan yang ketiga adalah dimensi seluruh anggota tubuh, anggota badan kita. Hati merasakan dan meyakini kebesaran Allah, bibir atau lisan menyebut asma Allah, dan anggota tubuh membuktikan dengan amal perbuatan dalam segala aktivitas nyata. Kalau sudah demikian, rekan-rekan sekalian, insya Allah akan memberikan suatu keberhasilan, memberikan suatu kemenangan baik di dunia maupun di alam akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah, "Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kamu akan mendapatkan suatu kemenangan. Jadi ini yang kedua. Kunci ketiga, sebagaimana diajarkan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Anfal tadi, untuk dapat meraih suatu kehidupan yang berhasil atau suatu kemenangan, yaitu atiullah wa atiur rasul, yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kunci ketiga ini sebenarnya bersifat umum, ya, karena unsur-unsur yang lain pun dapat dikategorikan sebagai taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya. Nah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hal umum bersama hal yang khusus ini dengan maksud karena sangat pentingnya persoalan tersebut. Ya, taat kepada Allah dan Rasulnya harus dalam segala hal, yaitu dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Ya, termasuk dalam pengertian taat itu adalah mendahulukan hukum Allah dan Rasulnya dari segala macam hukum buatan manusia. Sebagaimana firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Hujurat ayat yang pertama. Demikianlah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi perintah-perintah yang lain seperti perintah mengorbankan harta, jiwa dan lain sebagainya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rekan-rekan, dari 6 kunci kemenangan dalam kehidupan kita cukupkan 3 dulu. Bagaimana kelanjutannya kita akan ketahui bersama Ustaz Agus Trisundani setelah jeda berikut ini. Daktar Radio Bijak Berbakti Cerdas Berempati. Rekan daktar, kita masuki sesi kedua Mutiara Hikmah bersama Ustaz Agus Trisundani dengan poin yang keempat dari 6 poin ataupun kunci kemenangan dalam kehidupan. Silakan Ustaz. Terima kasih Mas Mola, rekan daktar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu seperti yang saya katakan tadi,
salah satu kunci kita keberhasilan dalam melaksanakan kehidupan ini, terutama dalam medan perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai Islam, itu adalah kita taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya. Dalam arti ya tentu secara umum bisa kita lakukan bahwa seluruh kehidupan ini adalah merupakan harus kita umuarkan kepada ketaatan kita pada Allah. Demikian pula salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi kalau kita perhatikan seperti dalam Quran surah 9 ayat 24, yaitu bagaimana kita diperintahkan untuk mengorbankan harta, jiwa, raga termasuk pikiran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga perintah mempersiapkan kekuatan seperti difirmankan Allah dalam Quran surah 8 ayat 60 dan lain sebagainya. Di sini cukup jelas sekali bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan, kemenangan dalam segala medan perjuangan dan dalam segala lapangan kehidupan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak diperlukan. Tanpa hal tersebut, manusia hanya akan mencapai kemenangan semu yang penuh dengan kepalsuan atau kekalahan yang parah, ya, yang penuh dengan kedukaan. Jadi segala sesuatu harus kuncinya kita adalah taat pada Allah dan Rasulnya demi menegakkan nilai-nilai perjuangan dalam Islam itu. Nah, rekan data sekalian yang dimuliakan Allah, sementara kunci keempat yaitu sebagaimana difirmankan oleh Allah, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum, yaitu kunci keempat adalah menjaga ukhuwah atau menjaga persatuan. Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, akibatnya kamu akan gagal dan kehilangan kekuatan. Jadi rekan dakta sekalian yang dimuliakan Allah, persatuan dan kekompakan yaitu merupakan hal yang sangat-sangat penting dalam setiap medan perjuangan. Tanpa adanya kekompakan dan persatuan, perjuangan akan mudah dipatahkan. Jadi ibarat sapu lidi, kalau kita perhatikan, jikalau lidi-lidi itu tidak diikat dengan suatu ikatan yang kuat, ia akan lunglai tanpa tenaga. Jangankan sampah yang besar, yang kotoran yang kecil pun barangkali tidak dapat dibersihkan, ya, tidak bersihkan. Akan tetapi kalau lidi-lidi itu diikat dengan ikatan yang kuat dan rapi, insya Allah sampah sebesar apapun akan mudah dibersihkan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sampah-sampah di negeri kita ini cukup banyak dan cukup besar sekali, ya, yang kita bahkan cukup menumpuk. Ada yang namanya sampah korupsi, sampah masyarakat, sampah perjudian, ya, narkoba dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu rekan dakta sekalian, di dalam menentukan kepemimpinan umat nanti, kita umat Islam harus juga kompak dan bersatu dalam ikatan yang sama, yakni tentu ikatan akidah, ya. Jika tidak, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul tokoh-tokoh yang benci terhadap tegaknya syariat Islam, ya. Ya, mungkin juga benci terhadap umat Islam, takut terhadap Al-Quran dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya, kita sebentar lagi kan akan menghadapi pemilu untuk menentukan pemimpin, ya, dalam medan perjuangan supaya kita bisa lancar dalam segala hal. Maka kepemimpinan ini yang taat ini perlu untuk kita kemukakan, karena ya, dan kita harus bersatu dan kompak, ya. Karena itu kalau kita berkompak dan bersatu, ini apalagi kesatuan akidah, merupakan hal yang sangat berperan di samping kecakapan dan kewibawaan pimpinan. Tanpa adanya idealisme, persatuan akan mudah dirusak oleh ambisi-ambisi pribadi yang pada gilirannya kegagalan akan menunggu di depan. Jadi untuk dapat menciptakan suatu ketenteraman hidup, pemimpin umat merupakan hal yang sangat penting. Nah, untuk dapat menjadikan pemimpin umat itu yang baik, yang berpro terhadap tegaknya syariat Islam, maka kita harus kompak dan bersatu dalam idealisme, bersatu dalam akidah dan lain sebagainya. Sehingga
kita tidak mudah untuk dipecah belah. Karena upaya-upaya untuk memecah belah umat Islam khususnya di era tahun politik seperti ini sungguh sangat luar biasa. Fitnah-fitnah terhadap tokoh-tokoh Islam muncul di mana-mana. Ini sebenarnya dalam rangka untuk melemahkan umat Islam. Karena kalau umat Islam itu sudah pecah, dia akan lemah dalam menghadapi segala hal. Maka peringatan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga suatu kesatuan seperti ayatnya tadi, janganlah kamu berbantah-bantah. Ya. Akibatnya kamu akan gagal dan kehilangan kekuatan. Rekan dakta sekalian yang dimuliakan Allah, itu yang keempat. Kunci yang kelima adalah sabar. Ya, sabar rekan dakta sekalian, ya, termasuk unsur yang sangat fundamental di dalam kehidupan kita untuk mencapai suatu keberhasilan. Dalam setiap perjuangan, seseorang itu akan dihadapkan dengan berbagai tantangan. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kita setiap hari dihadapkan dengan ujian dan cobaan. Baik material maupun spiritual, baik ujian tahta, harta maupun wanita. Ini yang jadi kesimpulannya. Tanpa adanya kesabaran, kekecewaan dan kegagalanlah yang akan menunggu kita. Ya, seperti akibat yang terjadi pada perang Uhud, kita contohkan. Tatkala pasukan pemanah yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW berjaga di pos yang strategis di sebuah bukit Uhud, meninggalkan pos mereka. Kenapa? Karena melihat dan tergoda oleh harta rampasan perang, ya, yang terdapat di bawah bukit itu. Sehingga pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid yang waktu itu masih musyrik, dia melihat peluang tersebut yang tadinya sudah pasukan Quraisy itu sudah kucar-kacir, ya. Nah, Khalid bin Walid melihat hal tersebut, dia berbalik arah sehingga pasukan itu bisa mengambil alih pos yang strategis itu dan menyerang dari belakang sehingga membuat umat Islam tunggang langgang dan kocar-kacir. Barisan kaum muslimin yang pada akhirnya mengalami kekalahan dan ya kegagalan dalam hal tersebut. Ya. Dari peristiwa ini dapatlah barangkali kita ambil suatu pelajaran bahwa kesabaran itu mutlak diperlukan dalam suatu perjuangan apapun juga untuk mencapai suatu keberhasilan itu. Maka tidaklah berlebihan jika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah kamu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kesabaran itu merupakan kunci dari keberhasilan kita dalam segala hal. Karena kita dihadapkan ujian itu, kalau kita tidak sabar, bisa kita mendapatkan suatu kegagalan. Sabar itu tetap optimis dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Sebesar apapun suatu ujian atau cobaan, kalau kita hadapi dengan sabar, dengan penuh keoptimisan dan sungguh-sungguh, insya Allah akan bisa kita capai dan kita selesaikan. Tetapi kalau kita tidak sabar dalam menghadapi hal tersebut, mudah putus asa, mudah goyah dan lain sebagainya, sehingga akhirnya kita akan mendapatkan suatu kekalahan dan kesabaran. Begitu pula dalam bidang perjuangan menghadapi godaan dunia yang sangat luar biasa, apalagi pada masa sekarang ini. Kita kalau umat Islam tidak sabar, termasuk kekuasaan, godaan tahta, godaan harta, kalau kita tidak hadapi dengan penuh kesabaran, maka akan kita mendapatkan suatu kegagalan. Maka bagi para politisi kita, ya bagi umat Islam, kalau kita ingin meraih suatu kejayaan dan meraih kekuasaan di negeri yang kita cintai ini, kita juga harus sabar dalam menghadapinya, karena ujian-ujian godaan yang ingin melemahkan umat Islam ini sungguh sangat luar biasa pada masa-masa sekarang ini. Inilah yang kelima, ya, sabar dalam menghadapi segala hal. Yang keenam, rekan dakta sekalian, atau yang terakhir dari surat ini adalah ikhlas, ya. Ikhlas ini sebagaimana difirmankan oleh Allah, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh, ya, dan dengan maksud riya, ya, kepada manusia, serta menghalangi orang dari jalan Allah. Dan ilmu Allah itu meliputi apa yang mereka kerjakan. Jadi rekan data sekalian,
ayat ini surat Al-Anfal ini ayat 47, ayat ini merupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin agar dalam melaksanakan tugas perjuangan tidak berlaku congkak, ya, riya, apalagi sombong, ya, serta tujuan-tujuan lain. Karena hal itu akan membawa suatu kegagalan semata. Ya, umpama sekarang kalau calon-calon pemimpin kita, ya, kalau sudah ada polling gitu ya, polling itu kalau pollingnya ternyata tinggi, jangan kita mudah congkak, jangan lalu membanggakan diri dan riya, karena itu bisa saja sebagai ujian kita, ya. Akan tetapi perjuangan itu harus dilakukan dengan penuh keikhlasan, sebagaimana yang dilakukan oleh pasukan Rasulullah SAW ketika menghadapi pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan Abu Jahal, yang berangkat, ya, pasukan Abu Jahal dan Abu Sufyan ini merasa besar, punya persenjataan lengkap. Dia berangkat ke medan perang itu dengan penuh congkak dan sombongnya, menganggap kecil pasukan Rasulullah SAW. Ya, tapi apa akhirnya? Tapi Rasulullah berjuang dengan penuh keteguhan hati dan ikhlas umat Islam. Itu akhirnya justru itu yang sangat menentukan kemenangan dan kesuksesan. Karenanya rekan-rekan sekalian, orang yang ikhlas berjuang akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kemenangan dengan kekuatan moral yang sangat tinggi. Seorang yang berjuang karena sesuatu pasti akan mendulang suatu kekecewaan jikalau yang dituju itu tidak tercapai. Nah, atau kalau sesuatu yang dituju itu didapatkan, ia akan kehilangan mental sebagai seorang pejuang kalau dia tidak ikhlas. Bahkan mungkin akan menggunakan aji mumpung, ya, dan mungkin bisa juga menghalalkan segala cara. Maka dari itulah rekan-rekan sekalian, Allah selalu mengingatkan kepada kita agar meluruskan niat kita dalam medan juang ini, dalam kehidupan ini, niat dengan ikhlas di setiap medan perjuangan kehidupan yang kita hadapi. Jadi rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, inilah 6 kunci keberhasilan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam meraih segala sesuatu di hidup ini, supaya kita menang dalam segala sesuatu. Jadi tadi ada berkata teguh hati, ya, tidak mudah pecah belah, selalu rukun dan bersatu, sabar serta ikhlas kepada Allah dalam perjuangan. Insya Allah kalau ini kita praktekkan dalam segala kelapangan kehidupan ini, petunjuk Allah ini, insya Allah kita akan bisa meraih suatu keberhasilan baik di dunia maupun di alam akhirat kelak. Apalagi di tahun-tahun seperti sekarang ini, godaan cukup besar dan lain sebagainya. Kalau kita tidak teguh hati, ya, tidak sabar, apalagi tidak ikhlas dalam menghadapi hal ini, bisa kita termasuk menjadi pecundang dan akhirnya kita menjadi orang yang kalah. Mudah-mudahan dengan hal ini kita bisa berjuang dengan penuh keteguhan hati dan juga penuh kesabaran, serta tidak berpecah belah, serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa meraih suatu kejayaan dan suatu kemenangan. Itulah 6 kunci tersebut. Baik, demikian rekan Dakta 6 poin ataupun kunci kemenangan yang bisa kita terapkan di kehidupan agar kita bisa sukses. Nah, untuk rekan yang ingin sharing bertanya kepada Ustadz Agus seputar pembahasan tema, kami nantikan partisipasi rekan melalui SMS dan WhatsApp 081511107107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio bijak, berbakti, cerdas, berempati. Rekan Dakta, program Mutiara Hikmah kita masuki sesi terakhir. Maka bagi rekan yang sudah menyimak pembahasan tema bersama Ustadz Agus Trisundani, yaitu tentang 6 kunci kemenangan dalam kehidupan, baik dalam aspek politik, ekonomi, dan lain-lain. Rekan bisa sharing bertanya lalu SMS dan WhatsApp 081511107107. Yang pertama saya sapa ada rekan Ali. Ali menanyakan mana yang lebih utama Ustaz, berdakwah kepada non-muslim agar mereka tidak salah paham dengan agama Islam atau bahkan bisa menjadi seorang mu'alaf, atau berdakwah kepada orang Islam yang belum konsisten atas keislamannya. Ya, kalau kita lihat dari sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
ya berdakwah kepada umat manusia, kepada siapa saja, baik muslim maupun yang muslim. Ya, jadi kalau dakwah itu bisa pada umat ijabah maupun umat risalah. Jadi tidak ada satu dua yang diutamakan. Jadi semua lebih utama. Jadi itu dakwah yang umat ijabah, yaitu umat yang memang dia sudah muslim tetapi dia belum paham terhadap ajaran Islam itu sendiri. Seperti kita tadi saya sampaikan hasil penelitian dari Kementerian Agama tentang pemahaman Al-Quran, pemahaman umat terhadap Al-Quran, ya, itu ternyata masih jauh dari harapan kita. Ya, kita umat Muslim terbesar, tetapi yang tahu dengan Al-Quran, ya tahu saja, itu baru sekitar 37%. Ya, apalagi yang memahami atau mengerti. Yang memahami dan mengerti itu mungkin bisa lebih kecil lagi gitu ya. Nah, ini kan lahan dakwah kita, bagaimana kita memasyarakatkan dan menjelaskan kepada umat Islam bahwa Al-Quran ini sebagai panduan hidup kita. Karena kalau sudah umat Islam itu dia memegang teguh ajaran Al-Quran, insya Allah akan menjadi umat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sama itu juga kita juga bisa mendakwah kepada orang lain dengan pada non muslim, itu yang disebut dengan umat risalah kita untuk menyampaikan kebenaran, tapi dengan cara-cara yang arif dan bijaksana ya. Jadi dua-duanya lebih utama karena kita diperintahkan itu untuk menyebarkan ajaran tauhid ini kepada seluruh umat manusia, tidak hanya kepada umat Islam saja. Yang lain kali ini ada rekan Rizdi menanyakan konsep dari sabar memang mudah, Ustaz, tapi prakteknya sulit. Yang ditanyakan bagaimana agar tetap sabar di kondisi saat ini yang tidak karuan. Ya tentu untuk dapat bisa sabar itu tentu adalah berkaitan dengan iman kita ya. Karena kesabaran itu akan muncul dengan akidah atau iman yang baik. Ya kalau imannya tidak bagus, ya tentu mendapatkan ujian sedikit saja sudah akan goyang. Maka di sini diserukan oleh Allah kepada kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, ya. Jadi imannya itu sebagai iman dasar dari kehidupan kita. Kalau imannya kokoh, imannya bagus, mendapatkan ujian apapun juga, itu insya Allah akan bisa bersabar. Ya. Tapi ya, maka untuk bisa mencapai kesabaran yang sebenarnya itu ya tentu kita harus memperbaiki keimanan kita ya, memperbaiki akidah kita. Karena itulah yang menentukan dalam hidup ini. Karena kalau akidahnya bagus, kalau dia mendapatkan suatu ujian cobaan yang tidak menyenangkan, dia akan bersabar. Tetapi kalau dia mendapatkan suatu ujian yang berupa kenikmatan, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan Rasulullah, indahnya umat Islam itu sangat luar biasa umat Islam. Ya, umat Islam itu dia kalau mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, tapi kalau mendapatkan ujian, dia bersabar. Memang kalau iman kita tidak baik, ya memang susah kita untuk bisa bersabar ya. Maka untuk dapat hal itu kita perbaiki iman kita seyakin-yakinnya bahwa semua itu adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian-ujian itu sebenarnya kan untuk menguji keimanan kita. Karena kata Allah kan kita tidak dikatakan untuk menyatakan saya beriman begitu saja tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhasiban nasu ayatraku ayaqulu wa hum la yaftanun gitu. Ya. Kali ini saya menyapa rekan Ilham menanyakan bagaimana dakwah di tengah keragaman dan perbedaan umat di Indonesia, Ustaz. Kadang ketika menyampaikan agama Islam yang paling benar atau diridhoi terdengar oleh umat lainnya hingga menyebabkan gesekan. Ya, di situ jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tuntunan ya bagaimana kita dalam berdakwah dan jelas Allah menciptakan umat manusia ini juga beragam
Itu dalam Quran surah An-Nahl ya kalau salah ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kita artinya serulah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan cara bil hikmah. Ya tentu dengan cara yang bijaksana ya. Tentu bijaksana ini dalam segala hal ya. Kita menghadapi kalau beragamnya umat ini ya tentu kita harus memahami terlebih dulu bagaimana umat yang akan kita dakwai tersebut ya. Kalau kita sudah memahami itu, insya Allah kita bisa mengambil hati mereka ya. Nah, kalau kita terjadi suatu perselisihan atau apa-apa, nah itu berdialoglah atau berdiskusilah dengan cara yang arifan. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Kalau berdebat, kalau mungkin ada suatu perdebatan ya dengan cara billati hi ahsan, dengan cara yang baik ya, diskusi yang baik, tidak hanya ngotot-ngototan tetapi bisa berargumen dengan argumen-argumen yang bagus. Jadi itu tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyampaikan ajaran Allah ini dengan menghadapi masyarakat beragam. Allah berfirman, "Ud'u sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan," dan seterusnya. Jadi itu pedomannya. Ya. Beralih ke pertanyaan dari rekan Amri, menanyakan ingin agar anak patuh dan taat kepada orang tua, bagaimana caranya Ustaz? Sedangkan mereka sudah beranjak di sekolah menengah atas. Ya, salah satu contoh bagaimana kita menjadikan anak bisa taat tunduk, apalagi dalam menghadapi dunia sekarang ini kan seringkali anak itu memang ya kadangkala bisa berkelainan pendapat dengan orang tuanya sehingga mereka tidak menjadi anak yang taat ya. Nah, salah satunya ya sebagaimana diajarkan, yaitu satu, menanamkan keimanan pada mereka ya dengan pengajaran-pengajaran, apalagi kalau sudah SMA ini kan memang harus bijak, yaitu kita dengan memberikan teladan, memberikan contoh ya secara langsung kepada mereka, terutama dalam kehidupan di dalam rumah. Ya, tidak anak-anak sebesar itu tidak harus didikte, tidak harus dicekokin gitu saja, tetapi bagaimana mereka digugah hatinya untuk diberikan contoh dan mungkin dengan nasihat yang bijak ya. Ya, kalau kita contohkan ya dalam kehidupan, insya Allah anak tersebut umpama kita memerintahkan dia untuk sholat berjamaah atau disiplin dalam sholatnya. Di samping kita diajarkan oleh Allah untuk selalu berdoa agar anak kita ini mendirikan sholat umpamanya. Tapi lebih dari itu juga kita memberikan contoh. Jangan kita hanya memerintah tetapi tidak melaksanakan sendiri. Itu akan menjadi suatu hal tantangan dalam jiwa anak itu. Karena apalagi anak kalau sudah seumur SMA itu kan mereka tidak mudah dididik tidak ini, makanya pendidikan yang bagus itu kan dimulai sejak dini ya, penanaman akidah itu sejak dini, sehingga kalau dia tumbuh dengan akidah yang baik dia akan menjadi anak yang soleha, anak yang taat gitu ya. Nah, kalau sudah terlanjur sudah SMA kita ya biasa membantah. Nah, salah satu hal kita tidak istilahnya tidak secara keras atau tidak mendikte mereka, tetapi memberikan contoh sekaligus juga memberikan nasihat-nasihat yang benar ya, dengan argumen-argumen yang barangkali bisa dicerna oleh anak seumur seperti itu. Jadi memang tidak mudah kalau sudah besar, apalagi umur 16 tahun ke atas ya, itu kan sudah fase remaja, itu tidak semudah kita untuk ketika masih anak-anak masih kecil. Nah, tentu ini contoh teladan itu sangat penting untuk kita terapkan dalam memberikan teladan kepada anak-anak kita. Ya, satu pertanyaan terakhir Ustaz, ada rekan Ade. Rasul ketika berdakwah membuat komunitas sahabat. Yang ditanyakan, apakah saat ini seseorang juga harus
berkomunitas terlebih dahulu Ustaz untuk menunjang dakwahnya. Tapi bagaimana jika komunitas lingkungan rumahnya tidak kondusif? Ya, jadi memang ada di dalam Al-Quran ya seruan untuk membuat kelompok, membuat komunitas itu atau mungkin organisasi ya, itu ada kalau kita ingin memberantas suatu kemungkaran dan kekejian. Wal takum minkum ummatu yata'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau kita mencapai menahan itu, memberantas kemungkaran, berdakwah itu memang akan lebih baik kalau terorganisir dalam suatu kelompok ya, dalam suatu kelompok. Karena dengan demikian akan terorganisir dengan sebaik-baiknya. Jadi itu memang ada perintahnya. Ya, kalau bisa ya dalam lingkungan itu bisa diciptakan suatu kelompok kecil yang disebut dengan ya, atau dalam istilahnya sering disampaikan itu dakwah jamaah ya. Artinya kita mempunyai beberapa orang kelompok, umpamanya 5 orang dalam suatu lingkungan, kita ciptakan. Nah, dengan lingkungan itu nanti kita saling mengajak. Dengan demikian akan tercipta suatu lingkungan yang baik. Memang sudah seharusnya jadi diorganisir dengan cara yang baik. Kalau sendiri-sendiri itu ya tidak akan kuat tadi. Maka seperti tadi digambarkan, kita disatukan seperti kalau sapu lidi tadi kan, kalau lidinya itu berpencar-pencar itu akan berat untuk nggak mungkin bisa membersihkan. Tetapi kalau itu disatukan dalam satu ikatan, yaitu ikatan satu ikatan akidah atau komunitas tadi, insya Allah itu akan lebih ringan dan lebih mudah gitu ya. Jadi memang perlu membentuk komunitas itu. Jadi membentuk komunitas atau membentuk suatu kelompok ya, tapi kelompok bukan as-sofiyah ya, bukan kelompok firqah, tetapi kelompok dakwah untuk bersama-sama memberantas kemungkaran ya, dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Baik. Kita berada di penghujung acara, Ustaz. Apa kesimpulan dari 6 kunci kemenangan dalam kehidupan? Ya, rekan dakta sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bimbingan di dalam Al-Qur'an, kalau kita ingin mencapai suatu keberhasilan dalam suatu perjuangan hidup di dunia ini, baik perjuangan fisik maupun perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau bermasyarakat, yang pertama itu hendaknya kita selalu teguh hati, karena ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang kedua ya tentu kita harus sabar ya, harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, menyebut asma Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi yang bagaimanapun juga. Karena Allah mengatakan, "Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan kamu mendapat suatu keberuntungan dan kemenangan. Yang ketiga, tentu taat kepada Allah dan Rasulnya, karena ini kunci yang sangat sangat mendasar dalam kehidupan kita. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya akan membawa suatu keberhasilan dalam segala hidup, sebagai difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang pertama tadi. Yang keempat, tentu menjaga kebersamaan, menjaga persatuan, menjaga ukhuwah, dan jangan kita berbantah-bantah dan jangan bercerai-berai, karena itu akan melemahkan kita. Dan yang kelima, tentu yang tadi disebutkan adalah sabar dalam menghadapi segala tantangan, ujian, dan cobaan, karena kesabaran ini akan membawa suatu keberhasilan yang sangat besar. Dan yang terakhir atau yang keenam, yaitu dalam segala medan perjuangan kita hanya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun juga ya, kita harus ikhlas dalam menghadapi itu, termasuk dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Karena dengan ikhlas itulah kita akan meraih suatu keberuntungan, tidak hanya di dunia tetapi insyaallah di alam akhirat kelak nanti kita akan mendapatkan suatu balasan dari Allah yang berlipat-lipat dan berganda. Mudah-mudahan kita semuanya mampu menjalankan hal tersebut. Baik rekan dakta, demikian kesimpulan akhir, diulas kembali 6 kunci kemenangan dalam kehidupan yang merupakan kutipan dari Quran surat Al-Anfal. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri mutiara hikmah sore ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dakta Radio, bijak berbakti, cerdas berempati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.